siapapun di dunia ini yang hidup aja ya. Boleh, yang udah mati juga nggak apa-apa. Yang fiksi juga nggak masalah. Iya. Oke, untuk ada di rumah sebagai tamu makan malam. Nggak tahu kenapa, pokoknya yang pop up pertama kali di kepala gue adalah nyokap sih. Gue pengen banget makan sama nyokap soalnya. Emang nyokap lagi di mana? Di apa, beda daerah sama bukan di Tangsel berarti ya? Medan ya. Enggak, nyokap kan Medan. Oh. Oke. Jadi makan malam sama nyokap ya. Nyokap. Semoga setelah PSBB, setelah corona ini beres, bisa pulang ke Medan, bisa makan malam, oke? Amin. Makan malam, makan pagi, makan siang, sama nyokap pokoknya. Sip, thank you. Lanjut, si Elsa. Oke. Oh, apa nih kenangan-kenangan nih? Apa kenangan masa kecil favorit Anda? Kenangan masa kecil favorit. Kenangan apapun yang ada papinya. Oke, tapi coba ada nggak yang paling berkesan gitu, yang sama Om, sama papinya Elsa? Yang paling diingat gitu. Jadi kalau misalkan muncul ini kenangan masa kecil bersama ayah, oh ternyata ini gitu. Yang muncul pertama kali. Kalau dulu tuh pas kecil kita selalu ada bikin piknik tiap minggu. Nah itu sekeluarga sama keluarga dari si papi piknik gitu ke saung-saung. Makanya sampai sekarang demen banget makanan saung. Oh, dari situ ternyata. Dari situ. Oke. Menarik ya. Asik ya, tiap minggu jalan-jalan sama keluarga, kumpul-kumpul di saung. Ya sih ya. Yoi. Lanjut. Yang jauh dulu deh, Valen. Oh iya? Boleh. Jawab, Len. Apa nih? Jika Anda bisa bangun besok pagi dengan satu keterampilan atau kemampuan baru, apa yang akan Anda pilih? Bisa semua bahasa. Kenapa? Ini menarik. Karena ya bahasa penting. Biar bisa ngomong sama orang gitu. Iya sih. Emang ada orang yang pengen diajak ngomong gitu? Misalkan tokoh siapa gitu? Aduh. Enggak sih. Cuman kayak pengen aja. Oh. Keren gitu ya, Len ya? Iya, Ci. Bahasa apa yang pengen dipelajari pertama kali? Misalkan, maksudnya setelah, kan sekarang misalkan udah bisa Indonesia, udah bisa Inggris, selanjutnya apa gitu? Pengen Mandarin. Lah, Elsa. Oke. Kursus. Si Elsa. Lause Elsa. Iya. Iya kan betul kan? Oh, iya betul. Oke, thank you Valen. Grand, iya. Bisa buka suara nggak ya? Grand? Atau Handi? Ke Handi. Halo. Lanjut. Oke. Kita lanjut dulu ya. Ini lanjutnya Kak Sony, Bang Sony. Apa nih? Tipis banget. Oh, ini deh. Ini agak bahaya sih ini ya. Amit-amit. Tapi kalau tiba-tiba Anda tahu bahwa punya sisa waktu hidup tuh cuma 6 minggu gitu. Waduh. Apa yang ingin Anda lakukan? Ini kayaknya bukan saat Anda pergi ya, sebelum Anda pergi. Oke lah. 6 minggu, berarti berapa tuh? 1,5 bulan. Berapa tuh? Biasanya sih ya, kalau dulu saya mengakhiri sesuatu kayak model keluar dari pekerjaan itu, memberikan hal-hal yang positif, yang baik.
Jadi pas pergi itu istilahnya kita ada feedback yang baik lah sama orang gitu. Kalau dulu kitanya jahat ya diperbaiki biar kita itu nggak meninggalkan hal yang sakit sama orang lah istilahnya. Nah, oke. Jadi berarti kayak Itu kalau misalkan ada salah minta maaf sama orang kayak gitu ya. Bilang makasih. Kalau bisa bantuin nyumbang atau apa gitu ya. Pokoknya meninggalkan kesan yang baik atau hal yang positif gitu kan. Oke, mantap jiwa. Lanjut. Yang baru datang dan mungkin baru bangun. Ko Handi. Ya. Oke, silakan jawab Ko Handi. Nah, jika Anda memiliki bola kristal yang bisa memberitahu Anda apapun tentang kehidupan Anda yang belum Anda ketahui, apa yang akan Anda minta untuk Anda ceritakan? Untuk diceritakan. Kayaknya ininya salah di grammar. Apa Ko Handi? Jadi tahu masa depan gitu ya? Boleh. Lebih pengen tahu masa depan? Ya, tahu ini sih apa? Masa depan dengan keluarga sih. Lebih ke arah keluarga. Oh, oke. Jadi kayak kedepannya sama keluarga seperti apa dan seperti kayak gitu-gitu ya? Ya. Oke, mantap. Kita coba nih. Thank you Pak Andi. Kita coba Grand. Halo Grand. Halo. Sorry kok, ini aku dipanggil Oma tadi disuruh makan kok. Oh gitu. Siap. Baru selesai makan ini. Sorry. Nggak apa-apa. Aku tadi nyalain Zoom terus dipanggil Oma makan. Bentar ya kok ya, aku selesaiin makanku dulu, ntar cuci makan langsung aku join Zoom ya kok ya. 5 menit ya? Sip. Santai. Oke, thank you. Ayo. Mari kita muter sekali lagi aja ya. Saya lagi. Loh, Yosia dulu dong. Oh ya, aku duluan ya. Waduh. Ya kan aku hostnya, terserah. Jangan. Gimana host ya? Apa buku favorit Anda atau film ketika kecil dan mengapa Anda sangat menyukainya? Aku nggak suka baca buku. Jadi film saat kecil yang aku demen itu Toy Story. Itu emang bener berkesan banget ininya. Kayak alur ceritanya, maknanya juga dapet kayak gitu-gitu. Aku dulu bahkan pengen jadi Woody. Tapi untung nggak jadi. Jadi boneka dong. Jadi boneka. Aku bukan boneka, Keki. Ya enggak. Kira mau dinyanyiin. Umur gua kenapa gini banget. Lanjut, Kak Desi. Oke. Tipisnya apa nih? Jika Anda bisa bangun besok pagi dengan satu keterampilan. Kan ini udah ya. Kita coba putar lagi. Oke, apa ya? Biar pertanyaan baru. Yang tadi gue hapus juga ya? Apa nih? Ada apa nih? Yaudah deh. Apa yang paling Anda sukai dari hubungan dari satu kesan deh, dari satu kesan. Apa yang paling Anda sukai gitu. Kenapa pas Desi hubungan sih? Selalu hubungan. Gak tahu. Ini bukan salah satu. Ini pertanda. Mohon maaf. Peluangnya 1/14. Kaminya siapa? Kenapa? Mohon maaf nih, kaminya dari mana? Dari sisi Kami mana? dari kita semua, dari Josia, Tony, Sarah Melati, Elsa, Kohandi, Valen, sama Grand, Kosaron dan lain-lain gitu. Apa yang Anda sukai? Gitu. Kalau kita diganti jadi kita ya, Iya, kita bukan kami ya, bukan saya sama Anda, bukan. Kita sama Anda. Ganti, Kak Desi. Ya, Des, gimana Des? Sekali ya. Oke. Apa yang paling Anda sukai dari hubungan kita semua? Kita semua. Ya? Komsel ini. Komsel ini ya, oke lah. Karena itu yang paling memungkinkan untuk dijawab ya. Loh.
Sepertinya berat ya ngomongnya ya, jawabnya ya. Mau ganti topik nih. Kita ganti deh. Ganti. Kelas. Ya, maaf Kak Desi. Sepertinya sangat personal ya. Mohon maaf. Itu selalu dapat pertanyaan tuh yang kayak pertanyaan sensi gitu sama gue deh. Selalu deh. Mohon maaf. Bukan saya. Beneran deh, sumpah. Enggak, bukan Josia, bukan. Oh, nih, sekarang beda lagi. Tadi mirip sama pertanyaan aku, tapi berbeda sekarang. Jika Anda bisa menjadi tokoh, atau dari buku, dari film, mau jadi siapa, gitu. Boleh yang kita nggak tahu pun nggak masalah. Juliet. Jadi lumayan. Ya. Ada mati diracun. Ada preferensinya. Kalau bisa jadi tokoh dalam buku atau film, mau jadi siapa gitu ya? Betul. Pengen jadi Tony Stark. Karena dia pinter terus tajir. Terus keren. Canggih ya. Kalau minta canggih apa, dia. Robotnya udah siap sesuatu gitu. Iya, pengen jadi mantap, Tony Stark. mantap. Tinggal mantap. Jarvis. Tapi oke. Yaudahlah. Oke, sip. Thank you Kak Desi. Keren. Selanjutnya dari siapa aja yang belum? Kak Desi. Oh, Cielsa belum kan? Baru kali kan? Nah, nih, baru lagi. Memiliki satu bakat mana? Bakat mana yang akan Anda pilih? Mengapa? Aduh, cuma satu ya. Seni. Harus satu. Yang paling. Musik deh. Karena nggak bisa musik. Oke. Musiknya, tunggu dulu. Musiknya berarti main alat musik ya, Kak? Ya. Apa alat musiknya? Kalau bisa, semua musik bisa. Semua alat musik bisa. Oke. Semangat. Mungkin dedenya akan melanjutkan impian mamanya. Amin. Dari lahir udah gedebak-gedebuk drum berarti. Mama suka pring nggak, Kak? Nah, itu mungkin dia lagi mengasah bakatnya di situ. Bercanda ya. Lanjut. Ini siapa? Valen. Len. Ya. Oke, sip. Jawab Len. Oke. 3 sifat. Apa 3 sifat yang Anda kagumi dari diri sendiri? Waduh. Ini kayak pertanyaan sama ini loh, sama HR gitu. Apa sih kelebihan kamu? Sebutin Iya. Lagi interview ya. Lagi interview. Bisa mulai kapan, Valen? Ya. Apa ya? Ramah. Rajin. Terus apa ya? Aku juga bingung. Rendah hati itu barusan. Aduh, Rendah hati. kamu banyak salah. Manja. Manja itu kayak kekurangan deh kok. Lagi, Len. Nomor 3. Aduh. Apa ya? Kalem. Tapi enggak juga. Waduh. Ya udah deh, itu aja. Apa? Yang mana? Yang kalem. Kalem. Oke. Emang pasti gitu nggak sih? Apa kayak berat ngomong kelebihan saya tuh ini itu kayaknya enggak deh. Kayaknya ada keraguan gitu. Kalau aku sih gitu. Kayak malu gitu ya. Ini gue ngejelat diri sendiri apa gimana gitu. Kalau itu kalau aku. Oke. Thank you Valen, thank you. Oke. Lanjut Bang Sony. Apa nih? Oh, ini udah ada. Ini udah tadi. Lewat. Lewat. Hop. Mana? Belum. Sabar, tenang. Tadi ada.
jika semua teman Anda diminta untuk menggambarkan Anda, deskripsi teman mana yang paling akurat dan mengapa? Oke, tahan dulu. Sekarang, karena sudah mendapat pertanyaan ini, kita semua masing-masing menyebutkan satu sifat dari Bang Sony, oke? Oke. Satu sifat saja. Aku dulu. Ulet. Lanjut, Kak Desi. Tadi Josi bilang apa? Sifatnya? Ulet. Ulet. Kupu-kupu. Jangan dong. Pelupa. Pelupa. Oke. Pertama aku ulet, Kak Desi pelupa. Lanjut, Cielsa. Jago di pertukangan. Jago di pertukangan. Lihai berarti ya. Ahli. Oke, lanjut. Kohandi. Multi talent. Multi talent. Mantap juga. Valen. Periang. Juga dia. Periang. Gren. Halo, Gren. Halo. Oke. Udah beres makannya berarti ya? Minum. Udah. Kok sorry banget nih. Aduh, dipanggil tadi disuruh makan dulu sama si Om. Oke, nggak apa-apa. Kita juga sambil main. Nah, sekarang lagi pertanyaannya ini di Bang Sony. Nah, kamu diminta untuk menyebutkan satu sifat Bang Sony. Apa menurut kamu? Menurut aku ya. Bang Sony orangnya ulet, giat, rajin, bener nggak? Oh, oke. Tapi selain ulet, soalnya aku udah jemput ulet soalnya. Selain ulet, lupa lagi ku mateng. Ulet, pelupa, multi talent, lihai. Periang. Yang ramah. Oke, thank you. Dari kita berenam, mana yang menurut Bang Sony paling akurat? Kenapa? Jangan di-mute, Bang. Masih di-mute itu. Sorry. Nggak apa-apa. Tadi saya pikir tadi nggak di-mute. Oh, iya. Oke. Kalau satu tadi pelupa, ya saya sering lupa sesuatu. Kadang-kadang kalau lagi mendesak banget, saya suka lupa. Ada aja yang lupa gitu. Oh, oke. Mungkin salah satu itu. Terus kalau dibilang multi talent, saya sih apa aja bisa aja sih menurut saya. Kalau dikasih sesuatu ya saya kerjain gitu. Ya kayak model benerin lemari ya saya benerin. Terus apalagi yang penting lah yang menurut saya itu berkaitan sama teknik ya pasti saya kemungkinan mau gitu ngerjain. Mantap. Berarti itu nyambung ya sama yang Cielsa tadi bilang. Ya. Apa namanya? Ahli pertukangan. Mantap. Ya. Terus dibilang apa lagi tadi ya? Ulet ya? Ulet. Kalau saya sih saya nggak kurang tahu banget ya. Tapi kalau apa aja kalau dibilang Son ada yang dikerjain di sini, ya saya kerjain. Karena udah pasti itu istilahnya masih saya bisa kuat melakukan sesuatu ya saya kasih lah istilahnya. Oke. Mungkin begitu ya. Sip. Berarti ada 3 ya. Kalau ramah, ya udah pastilah harus ramah sama orang. Kalau enggak, wah, saya dijauhin dong. Iya dong. Gitu. Periang ya? Ya seperti itulah. Sip. Berarti itulah ya. Yang paling akurat menurut Bang Sony adalah ahli pertukangan. Apa aja saya sering sih apa aja ya. Apa aja dikerjain. Ya. Mau diminta tolong apa aja pasti dilakuin. Pasti apalagi ini rajin. Oke, mantap. Itu udah ngebungkus sifat-sifat yang lain. Sip, thank you Bang Sony. Lanjut Kohandi. Siap Kohandi? Siap. Mantap. Wah, ini ada apa nih? Ada tadi 3, ini 5. Nah, bagus nih, ini bagus. Apa 5 hal yang paling Anda syukuri saat ini? Yang paling Anda syukuri saat ini? 5 ya? Iya. 1, masih punya keluarga yang lengkap. Amin. Siap, betul. 2, punya teman-teman yang baik dan mendukung. 3, diberi pekerjaan yang disukai saat ini.
4 masih diberi kesehatan. Betul, itu yang penting. 5 masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan kalian. Wede, mantap. Masih. So sweet. Oh, cheesy ya Ko Handi. Enggak, canda. Tapi itu bener ya, meskipun pandemi seperti sekarang ini, masih ada alasan untuk bersyukur. Amin, mantap. Keren. Lanjut, Pamungkas. Grand. Siap, Grand? Menjawab pertanyaannya, Grand? Ya. Oke. Mari kita putar. Nah, ini tadi udah, tapi boleh sih, menarik ini pertanyaan. Ini suka nih aku pertanyaan yang ini. Jika Anda punya memiliki bola kristal yang memberitahu Anda apapun tentang kehidupan Anda yang belum Anda ketahui, apa yang akan Anda minta untuk diceritakan? Apa, Gren? Kira-kira, Gren? Jadi, apa yang belum kita ketahuin tentang hidup kita? Betul. Kesalahan terbesar yang akan kita buat di masa depan. Oke, ini menarik. Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa kamu pengen tahu kesalahan terbesar yang akan kamu lakukan di masa depan? Supaya kita belajar dong, sehingga kita tidak melakukan kesalahan tersebut di masa depan. Oh, oke. Jadi menghindarinya ya. Antisipasi ya, menghindarinya ya. Oke, Yes. Mantap jiwa. Sip, thank you semuanya atas gamesnya hari ini. Seru banget ininya, jawaban-jawaban kalian semua. Nah, kita masuk ke sharingnya ya. Ya. Bentar. Oke. Kemarin itu yang sharing tidak lain dan tidak bukan adalah, panggil apa ya? Ko Eki dan Cisara gitu. Cisara adalah adiknya Ko Saron dan Ko Eki adalah calonnya Cisara. Nah, mereka memberi judul sharingnya di tengah kesesakan. Pas banget nih kayak yang kita alamin sekarang kan. Nah, kita buka dulu yuk ayatnya di Yesaya 40 ayat 31. Mana ya? Yesaya 40 ayat 31. Oke, udah dapat semuanya? Sorry. Aku bacain dulu yang pertama ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Nah, teman-temanku sekalian, jadi ayat ini itu disampaikan dari Nabi Yesaya, bukan waktu zaman Israel lagi enak-enak, tapi kebalikannya. Israel waktu itu lagi dibuang ke Babel. Di Yesaya 40 ini, Israel waktu itu lagi dibuang ke Babel. Kondisi di Babel itu, rasanya tuh nggak semangat, kayak lelah. Kan mereka diperbudak di Babel kan. Pasti mereka capek, lelah. Terus semuanya itu serba kesusahan, berkepanjangan. Nah, ini tuh sama kayak kondisi kita saat ini. Lockdown, terus mungkin ada yang pendapatannya terdampak, mungkin ada yang kehilangan beberapa anggota keluarga, pokoknya serba susah. Kayak setiap hari pasti dengar berita buruk gitu, apalagi kalau dari TV, dari berita dan lain-lain. Tapi, nah ayat ini memberikan kita kekuatan. Kenapa? Asal kita menanti-nantikan Tuhan. Cuman menanti-nantikan kan biasanya itu bosenin ya. Menunggu itu adalah sesuatu yang membosankan. Nah, gimana nih caranya kita bisa menanti-nantikan Tuhan dengan antusias, dengan semangat? Tidak tergantung sama kondisi kita saat ini. Ada tiga poinnya. Pertama, kita harus tahu identitas kita. Kita harus tahu siapa kita. Kita tuh siapa sih? Nah, di ayat 31a tadi kan udah dijelasin. Kita adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti akan mendapat kekuatan baru. Nah, menanti-nanti Tuhan tuh kayak gimana harusnya disikapinya? Kalau Ko Eki memberi contoh
menantikan apa yang dia senengin. Yang dia senengin adalah waktu makan sama keluarga. Jadi kayak mungkin dia tuh sibuk banget, saking sibuknya sangat jarang bertemu keluarga. Dan sekalinya bertemu keluarga itu jadi kayak suatu momen yang berkesan banget buat dia gitu. Menunggu, aduh, ini bentar lagi nih gue mau makan sama keluarga gue nih. Ini besok nih gue rencana bakal ke tempat makan ini, ngobrol-ngobrol sama mereka, sama teman-teman gue. Nah kayak gitu, dengan sikap menunggu yang benar tuh seperti itu, dengan antusias. Nah, kita ada baca ayat lagi yuk, di Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139. ayat 14. Yoi, ayat 14. Nah, ini aku minta Grand deh, tolong bacain Grand. Halo Grand. Kayaknya terputus ya, nge-lag ininya apa? Halo. Oke. Oh, baru masuk. Oke. Tolong bacain yang ini Grand. Mazmur berapa? Oh. 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Ayat 14. Oke. Ini aku kayak gini kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Kamu pindah aplikasi ya? Iya, aku pindahin aplikasi. Oke, sip, nggak apa-apa. Sip, kedengeran kok. Kedengeran ya? Oke. Mazmur 139 ayat yang ke-14 ya? Yes. Yep. Oke. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Nah. Sip, thank you, Grand. Oke. Kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat. Dan jiwa kita harus benar-benar menyadarinya. Nah, jangan dengerin apa yang dunia omongin sama kita, tapi mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Dengerinnya pas kapan? Pas kita baca firman, pas saat teduh, pas doa. Kita mendengarkan apa yang Tuhan bilang gitu. Kalau dunia bilang kamu nggak berharga, kalau Tuhan bilang kamu berharga. Dunia bilang kamu nggak akan bisa, Tuhan bilang kamu pasti bisa. Sebab Tuhan menyertai kita semua. Yang kedua, setelah kita tahu siapa kita harus merespon sesuai identitas kita. Meresponnya gimana sih? Nah, kita balik dulu ke ayat Yesaya 40 ayat 31 tadi. Nah, sebentar. Nah, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita jangan lari dari masalah. Jangan melarikan diri dari masalah, tapi harus dengan berani menghadapi masalah tersebut. Ini yang sharing adalah yang ceritain adalah Cisara. Cisara tuh punya cerita nih. Jadi ada Raja Wali sama ayam. Waktu kecil si Raja Wali tuh dirawat sama induk ayam sampai gede, sampai suatu ketika ada badai gede, terus si induk ayamnya kan ngomong, masuk kandang gitu kan. Teman si Raja Wali ini bingung, itu ada kan burung gede banget di angkasa gitu kan. Itu burung Raja Wali, kata si induk ayamnya gitu. Kamu nggak akan bisa kayak gitu, kamu kan ayam gitu. Seumur hidupnya dia dibilang kamu itu ayam tanpa menyadari dia itu adalah Raja Wali. Bahkan sampai induk ayamnya mau meninggal pun, waktu ditanya sama anak Raja Wali yang pura-pura jadi ayam ini, si ibunya menjelaskan kamu itu ayam bukan Raja Wali gitu. Jadi sedih banget kan, seumur hidup diperkatakan bukan yang benar gitu. Makanya kita jangan ikutin apa kata dunia, tapi ikutin apa yang benar. Yang benar itu apa? Ya Tuhan sendiri. Seperti itu. Seringkali kita tuh kayak ayam gitu, lari dari masalah, takut, panik, khawatir. Kalau ada badai, kabur. Kalau ada badai, kabur. Harusnya kita kayak Raja Wali. Nah, maaf salah. Yang tadi harusnya seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Gitu. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri, maka begitu pula lah kelakuan kita. Kita harus tahu siapa kita, yaitu kita adalah anak-anaknya Tuhan.
anak-anaknya Tuhan itu dapat tenang menghadapi berbagai macam badai. Lanjut. Setelah kita tahu, kita ngeresponin, habis itu apalagi nih? Emang kita bisa ngelakuin semuanya sendiri? Nggak bisa, tapi Tuhan yang memampukan. Nah, kita bisa memandang kepada Tuhan gitu, Tuhan yang maha ajaib dan maha kuasa gitu. Kita berlari dan tidak menjadi lesu, dan berjalan dan tidak menjadi lelah, itu semua oleh karena Tuhan. Nah, kita mundur dulu beberapa ayat, di ayat 26 dan 28. 26 sampai 28. Ya, nanti 26 tolong bacain Kak Desi, 27 Valen, 28 Bang Sony. Di mana tadi, Yos? Sorry, Yos. Oke, Yesaya 40 ayat 26. Yesaya 10 ayat 26. Bukan, 40. 40. Sorry. Oh, maaf. Yesaya 40 ayat 26. Yap. Oke, Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Lanjut, 27 Valen. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Terakhir, Bang Sony. Masih di mute, Bang. Nah, oke, mantap. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Amin. Amin, amin, amin. Nah, teman-teman, Tuhan itu kan sudah dijelaskan tadi di ayat 28. Tuhan nggak mungkin lelah. Tuhan tidak menjadi lelah dan Tuhan tidak menjadi lesu. Meskipun dia yang ciptain miliaran bintang, miliaran galaksi dari yang menciptakan langit dari ujung ke ujung itu dan udah ngatur semuanya biar berjalan dengan harmonis, cuman dia tetap mau dengar apa yang kita omong, kita mau ajak ngobrol ke dia gitu. Contohnya kayak Cisara sendiri, dia punya pengalaman tanggal waktu Pester meninggal adalah sebulan sebelum sidang pertamanya dia gitu, di sidang tesisnya dia di S3-nya ini gitu. Di saat itu Cisara kayak pasti, aduh pusing nih gimana nih, apalagi Pester yang selalu membimbing Cisara dalam membantu mengerjakan skripsinya dia, tesisnya dia. Di dalam keadaannya seperti itu, Cisara selalu mengadu kepada Tuhan dalam doa-doanya dia, kayak meminta tolong minta tolong Tuhan beri kekuatan sama dia, dan puji Tuhan Tuhan tuh menjawab apa yang Cisara doakan seperti itu, dan dia bisa lulus dalam keadaan yang baik. Itu semua oleh karena Tuhan. Gak mungkin, pasti susah gitu sidang dengan kondisi yang berduka seperti itu, apalagi pastor itu adalah sosok yang sangat berarti gitu buat Cisara. Semuanya itu hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Oke, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, itu sharingnya pada malam hari ini. Aku ulangin lagi 3 poinnya ya. Kita harus tahu siapa diri kita. Setelah kita tahu, kita mesti ngerespon. Kita itu adalah anak-anaknya Tuhan. Kalau udah tahu siapa diri kita, ya udah kita ngelakuin apa yang sebenarnya diri kita harusnya lakuin. Masa anak Tuhan lari dari masalah? Enggak dong. Kita pasti bisa. Kita harusnya menghadapi masalah. Dan seperti Raja Wali, kita naik dengan kemampuan sayapnya. Tapi kita nggak mungkin sendirian. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Seperti itu. Amin. Amin. Yes, puji Tuhan. Nah, teman-teman gimana nih? Gimana kondisi kalian saat ini? Apakah sedang menghadapi masalah? Atau sebaliknya, bisa memberi kekuatan gitu kepada kita semua, kepada tiap-tiap kita yang ada di sini? Kita apakah memiliki pengalaman gitu bersama Tuhan menghadapi suatu masalah, dan akhirnya Tuhan menunjukkan ini kebesarannya seperti itu. Bentar, kita sambil mikir-mikir dulu ya, ingat-ingat apa ya.
Kalau aku ada sih. Ini sangat terjadi baru-baru ini. Dari mana ya? Jadi gini, aku magang itu seingat aku adalah bulan apa ya? Februari. Kalau nggak Februari, Maret awal, aku lupa. Maret awal itu aku mulai magang, itu pun eh, belum nyentuh project sama sekali. Jadi kalau misalkan magang, gue dapat project itu harus diselesaikan dalam masa magang. Dan dari project tersebut itu bisa kalau bisa menjadi apa namanya topik skripsi gitu. Jadi topik skripsi aku merupakan pekerjaan yang aku lakukan selama magang seperti itu. Dan baru nyentuh aku dari awal magang selama sebulanan itu aku nggak nyentuh project sama sekali. Jadi kayak training tiap hari training seperti itu. Nah, secara efektif kurang lebih baru magang itu Maret akhir atau awal April aku lupa. Kalau nggak salah Maret akhir gitu. Dan puji Tuhan, haleluya, 3 minggu yang lalu udah beres proyeknya. Nah, itu jujur itu aneh banget. Itu benar-benar aneh. Kenapa? Karena teman-teman aku yang lain itu 50% pun belum. Bahkan ada yang masih nyari-nyari, ada yang masih kewalahan. Aku bahkan bisa nyicil skripsi. Di saat yang lain ngerjain project, aku bisa nyicil skripsi. Itu kayak itu benar-benar anugerah banget gitu buat aku. Dan Tuhan tuh kayak nunjukin kamu tuh nggak usah khawatir sama apa yang benar-benar kamu nggak usah khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai, dan nggak cuma itu, kamu nggak usah khawatir sama masa depan kamu gitu. Kamu Tuhan kayak kasih tahu kamu tuh aku tempatin di lingkungan yang baik sama teman-teman yang baik juga. Bahkan project aku pun nggak mungkin selesai gitu. Harusnya logikanya nggak mungkin selesai secepat itu. Cuman karena Tuhan baik, dia tolong aku dan teman-teman aku dalam mengerjakan proyek ini sehingga bisa selesai sebelum masa magang aku beres. Seperti itu. Jadi puji Tuhan, semuanya itu aku balikin ke Tuhan ininya. Enggak, bukan kekuatan aku lah, itu pasti. Yes. Amin. Nah, itu kalau dari apa yang aku alami. Ya, 3 mingguan inilah. 3 minggu, 4 mingguan ini. Gimana kalau yang lain? Mungkin Chelsea selama masa menanti seperti ini. Ini aja deh aku mau sharing doang. Minggu kemarin itu kan aku sama Desi, lebih tepatnya itu kan syuting buat sekolah minggu. Itu jujur sebenarnya agak bingung mau ngambil kreativitas apa, terus agak nggak pede gitu kan. Terus kan aku tipikal orang yang pemalu. Oh, masa? Harus balik kita percaya, yain aja dulu. Oke, monggo lanjut. Ya, tapi ternyata pas aku udah pede banget tuh pas waktu hari H-nya itu kan bakal 1 kali tag gitu kan. Ternyata ada accident yang tidak terduga. Jadi pas waktu kreativitas ternyata ya jariku kena gunting gitu kan, berdarah. Awalnya tadinya aku pikir ya Tuhan kenapa nggak jadi 1 kali tag gitu, terus ini gimana gitu kan. Terus karena udah terlalu ngucur banyak darahnya, jadi aku putuskan ke lutrisnya untuk stop dulu gitu kan, untuk di-cut dulu. Tapi puji Tuhannya pas waktu hari dari kemarin sampai hari ini gitu kan, respon dari yang anak sekolah minggu tentang kreativitasnya itu cukup baik. Jadi dan aku lihat hasilnya memang ya Tuhan yang menyempurnakan, aku mengerjakan semampuku gitu kan. Jadi ya puji Tuhan aja sih semuanya bisa lancar dan bahkan memberkati banyak anak-anak sekolah minggu. Amin, amin. Itu apa ayatnya? Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu benar sih. Amin. Itu amin banget. Itu amin banget. Oke, thank you Chelsea. Mungkin yang lain. Siapa yang mau? Aku deh mau sharing. Yes. Boleh. Len, nyalain video Len, tolong Len. Boleh nggak Len? Oh iya, bentar.
Nah, Jadi waktu kuliah kan ada tugas gitu, algoritma kan, ada programming gituan. Terus biasanya tuh aku minta nanya ke koko aku kan, karena koko aku tuh kayak kuliahnya juga IT. Terus aku kayak nanya-nanya, tapi kebetulan waktu tugas itu tuh koko aku lagi ujian. Terus kan kok mau nanya juga, dianya juga lagi pusing sama ujiannya gitu kan. Terus salahnya tuh aku orangnya tuh mepet gitu ngerjain tugasnya. Dan emang susah banget gitu kan yang waktu itu kayak semua juga yang ngomong, ya nih susah-susah gituan. Terus deadline-nya itu kan jam 12 malam. Itu sampai jam 6 pun kan ada 3 case gitu. Dan sampai jam 6 sore tuh, aku 1 case pun belum beres gitu loh. 1 case tuh masih error. Terus kayak yang udah, aduh ini gimana ya gitu loh. Deadline-nya jam 12 gitu. Terus kayak akhirnya tuh satu persatu tuh lama-lama kayak udah ini udah pasrah, tapi kayak tiba-tiba case satu beres itu kayak mungkin jam 7 atau jam berapa, terus kayak jadinya tuh banyak yang beres-beres gitu, kayak padahal pertamanya udah kayak hopeless banget sampai udah bilang ke papi gitu, tapi udah ya ini submit aja lah ya, udah lah ya walaupun misalnya belum beres gituan, ya udah nyantai aja gitu. Terus tiba-tiba tuh kayak nggak tahu kenapa aku juga ngerasa bukan karena kehebatan aku, karena aku emang nggak bisa gitu loh. Terus tiba-tiba kayak Tuhan ngasih cara gitu, ini diginiin, ini cobain hapus, edit, tempel apa gitu. Kalau misalnya aku disuruh ngulangin kerjain itu lagi, mungkin aku juga nggak bisa gitu loh. Itu kayak semua benar kata yang Ko Josia itu, di dalam kelemahan kita tuh ada kuasa Tuhan tuh sempurna sih. Yes, amin. Yes. Iya, programming itu ya menarik lah ininya. Jadi mungkin buat teman-teman yang lain, tugas programming itu seperti apa ujiannya. Jadi istilahnya kalau masak, terus kan biasa ada, misalnya masak telur gitu, ada butuh telur, butuh garam, butuh telur, garam, minyak gitu. Misalkan garamnya sejumput, minyaknya 100 ml. Kalau misalkan ini case-nya itu kayak coba garamnya sesendok, misalkan kayak gitu. Itu uji case-nya seperti itu. Bentuk telurnya seperti apa. Kalau masih bagus itu cocok. Kalau misalkan telurnya jelek itu artinya masih ada yang salah kayak gitu. Itu istilah sangat kasarnya seperti itu. Emang sih bener ya, Tuhan tuh ajaib gitu. Bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Iya. Ingat gak dulu tuh ada ngomong apa ya? Tuhan itu Allah yang ada aja gitu. Maksudnya mungkin beberapa orang melihatnya ada aja tiba-tiba masalah, ada aja tiba-tiba seperti ini, ada aja tiba-tiba mungkin gaji dipotong, ada aja tiba-tiba ibu sakit. Tapi buat aku pribadi, Tuhan tuh ada-ada aja. Tiba-tiba ada aja, ada jalan, ada aja, ada hal yang bisa diselesaikan. Tiba-tiba ada aja, ada solusi. Emang aneh gitu. Itu benar-benar pasti kita semua udah ngalamin deh. Satu demi satu gitu. Amin, gitu Han. Thank you Valen. Monggo yang lain. Dari Kresi, Sony, Kohandi, Grand. Ada yang mau sharing kah? Bang Sony mungkin. Gimana Bang? Aku deh. Oh ya, tunggu. Oke. Siapa dulu nih? Oke, Kresi dulu, nggak apa-apa. Nih, coba dulu nih. Sweet. Oh, aku. Kresi. Tadi siapa dulu nih yang mau ngomong emang sebelum aku? Kadesi, nggak apa-apa. Aku ya. Mungkin kalau aku yang sampai hari ini bikin aku bersyukur punya cell group, punya teman-teman yang masih bisa diajak sharing, diajak cerita. Kalau sampai hari ini aku mau ngomong, karena ketika aku punya masalah, menghadapi masalahnya itu aku nggak bisa cerita 100% ke mama atau nggak ke papa kayak gitu kan. Jadi aku dengar cerita kesaksiannya Sarah yang ketika dia mau sidang, mau presentasi, tapi di situ dia ditinggal sama pastor gitu. Gimana itu titik rendah hidupnya dia gitu kan. Terus aku langsung kayak keinget ke diri aku gitu. Dimana setiap kali aku ngalamin satu titik rendah dalam hidup aku, setiap kali aku ngalamin satu masalah,
aku tuh cuman bisa sharing ya ke cell group doang gitu, cuman bisa sharing ya ke teman-teman gereja doang gitu. Aku nggak bisa sharing ke mama aku apalagi gitu kan, karena ketika aku mau sharing ke mama aku, hal pertama yang aku pikirkan adalah aku nggak mau nambah bebannya dia, beban pikirannya dia gitu kan. Bahkan yang sampai hari ini yang drama masalah perkos-kosan ini nih masih berlanjut gitu. Semalam mama aku nelfon gitu kan, mama aku nelfon nanyain udah makan apa belum gitu. Padahal aku belum makan. Hal simple kadang aku mau jawab aja berat gitu. Aku belum makan itu jam 10, tapi emang aku nggak lapar gitu. Tapi kalau misalnya aku bilang aku bilang belum makan, itu akan nambah beban pikirannya dia dong. Jadi aku bilang aja udah. Gitu. Terus dia nanya, kalau misalnya tante kamu nanya ke mama, si Desi kan udah pindah, cerita nggak gitu kan? Terus mama aku nanya, nanti mama mesti jawab apa? Nah terus aku cuma bilang ke mamaku, ya udah bilang aja masalah kerjaan. Aku bilang kayak gitu karena waktu itu juga aku izinnya masalah kerjaan gitu. Tapi gimana aku pahit di rumah, gimana aku rasa enak tidak enaknya di rumah, aku nggak cerita gitu kan. Karena aku nggak mau hubungan antara adik kakak di antara mereka itu jadi rusak gitu. Padahal kayak udah gondok banget, kayak bukan gondok sih, kayak udah nyesek banget gitu, kayak pengen banget cerita, mah itu sebenarnya kayak gini loh gitu, tapi nggak bisa gitu, nggak bisa keluar gitu karena untuk menjaga hal-hal seperti itu. Bahkan tadi aku sempat berpikir sampai mau ngechat mama aku, mau ngomong gini, mah jangan berkecil hati dengan aku pindah kosan, bukan berarti ada satu hal yang besar masalah gitu, enggak, memang dari akunya juga lebih baik ngekos gitu. Aku pengen kayak benar-benar tidak ada hal apa-apa gitu. Jadi bersyukurnya aku adalah ketika aku menghadapi masalah, ya aku masih punya teman-teman di sel group gitu, masih punya orang-orang gereja yang memberikan masukan-masukan positif gitu, memberikan hal-hal yang di luar dari pemikiran kita. Kalau misalnya kita ada di lingkungan yang salah, ya kita bakal tetap punya persepsi yang salah juga, sama yang dengan si elang dan anak ayam itu gitu. Jadi dia udah tahu nih ada sesuatu yang yang salah dalam dirinya dia, tapi dia nggak mau cari tahu gitu apa yang salah. Jadi sampai walaupun dia anak elang ya sampai induknya ayam mati, dia taunya dia anak ayam gitu kan. Nah gitu juga mungkin dengan kita gitu, ketika kita tahu ada satu hal yang salah, untungnya kita ada di komunitas yang benar, kita di induk yang benar, kita di naungan yang benar gitu. Kita harus cepat-cepat sadar nih kalau misalnya kita ada masalah, ya kita nggak boleh minta pendapat sama orang-orang yang di luar dari komunitas kita. Kita harus minta pendapat atau minta masukan sama orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang selalu kasih hal-hal positif dalam hidup kita. Itu sih yang sampai hari ini aku masih bersyukur masih punya kalian dalam hidup aku. Ini nih, Khotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang dapat mengangkat temannya. Tapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi amin. Selalu ya bersyukurlah ada wadah seperti ini ya, ada komunitas seperti ini gitu. Dibilang langka, ya mungkin langka lah. Menurut aku ya langka ya. Soalnya buat aku pribadi juga susah nyari teman. Aku tidak mudah berteman mungkin ya, tapi seperti itu. Jadi ya semua oleh karena karunia Tuhan lah kita dipertemukan di tempat seperti ini. Meskipun berjauhan, tapi ID Zoom kita selalu terbuka. Yoi, mantap, keren deh. Lanjut, Bang Sony. Gimana, Bang? Bukannya si Andi? Loh, kok Andi? Abang dulu. Oh, ya udah. Monggo. Oke deh. Mungkin enggak jauh beda lah dari hal-hal yang
kita alami beberapa bulan ini ya, saya juga begitu gitu. Ya saya sih tetap menganggap di masa-masa sulit seperti ini, ya memang inilah masa-masa titik rendah saya sebenarnya, karena saya diuji dengan apa istilahnya, kemampuan yang ada dalam diri saya itu untuk bisa berkembang gitu, tanpa istilahnya udah keluar dari awal tahun kemarin, akhir tahun dari pabrik, terus merintis usaha dengan memakai uang yang sudah ada gitu kan. Terus belum tahu lagi bagaimana apa istilahnya marketnya gitu, belum menggambarkan market gitu ya, market apa yang saya kerjakan sekarang gitu. Tapi saya hanya memakai itu dalam hati saya, itu adalah keyakinan aja pasti saya bisa gitu. Ya, saya bisa melakukannya gitu. Saya tahu bahwa Tuhan pasti menolong. Ya, itu aja saya yang sampai sekarang itu saya pakai. Jadi apapun itu yang saya kerjakan hari ini, saya minta Tuhan kiranya pekerjaan saya ini menuai keberhasilan gitu kan. Ya, apapun yang saya hadapi, saya tetap mengandalkan Tuhan dan tetap mengucap syukur gitu. Kayak beberapa bulan terakhir ini, kayak awal bulan ini, pas tadi awal bulan Juli ini tadi, saya nggak dapat job sama sekali. Itu 1 minggu itu jalan terus, nggak ada ngapa-ngapain gitu. Padahal saya punya arisan masalahnya gitu. Oke. Punya arisan itu harus dibayar gitu kan. Arisan ya lumayan lah istilahnya. Jadi bagaimana buat nalangin duit itu kan. Nah memang sih arisan itu buat rencana ke depan sebenarnya. Tapi ya saya usahain gitu. Ya pasti Tuhan nolong gitu. Nah pas minggu keduanya baru tuh ada job, ya saya mengucap syukur gitu. Saya juga tidak mengucap syukur meskipun kemarin minggu awal itu nggak ada kerjaan, tetap mengucap syukur karena saya masih bisa makan, bisa istilahnya lah mengucap syukur sama Tuhan lah gitu. Enggak sakit gitu kan. Ya, minggu keduanya ya puji Tuhan ngasih kerja sedikit job, ya saya senang. Saya juga mengucap syukur di situ. Ya, itu saya anggap itu sebagai cara Tuhan mendidik saya gitu, supaya nanti suatu saat kamu mengalami hal yang sama, kamu nggak perlu takut lagi karena kamu udah melewatinya gitu. Jadi sampai sekarang ya apapun yang terjadi tetap mengandalkan Tuhan gitu, nggak pernah lepas gitu. Baik rencana ke depan itu saya tetap meyakinkan bahwa Tuhan pasti nolong gitu. Itu sih yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih Bang Tony. Aku lupa ayatnya di mana. Pokoknya tuh ada kayak induk Raja Wali itu mengajarin anak Raja Wali terbang itu dengan cara menjatuhkan dia dari tebing. Tapi waktu misalkan si anak Raja Walinya itu kayak kehilangan kendali atau apa, selalu induk Raja Walinya selalu siap nolongin dia. Yeah. Pasti Tuhan gitu juga kok sama kita. Yep. Tetap beriman, tetap percaya, tetap lakuin apa yang bisa kita lakukan. Oke, thank you Bang Tony. Lanjut, Grant. Ya kok. Oke, ada yang mau di-sharingin nggak, Grant? Tentang apa dulu nih? Tentang bebas. Kamu boleh milih. Aku lagi ada kondisi mungkin kesulitan yang kamu alami sekarang, atau sebaliknya pertolongan Tuhan dari apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Kamu sebelumnya. Kalau aku sih mau cerita singkat dulu aja ya. Ini kan kalau menurut aku ini kayak udah jalannya Tuhan gitu kan. Dulu tuh kan aku sempat mau coba jadi YouTuber tuh. Aku sempat menjadi YouTuber gaming. Habis itu aku belajar tuh ngedit video segala macam. Terus berjalannya waktu aku pikir wah ini nggak bisa gitu kan, yang nonton cuma 100, di bawah 100 kayak susah lah gitu kan. Habis itu aku putusin untuk nggak lanjutin YouTuber, ya fokus aja gitu kan, fokus sekolah, fokus kuliah.
belajar ekonomi gitu kan. Nggak lama om aku belakangan mau dia mau nyiptain banyak lagu, dia mau buat drama rohani gitu kan, drama-drama musik gitu loh. Dan aku pikir wah itu bagus juga gitu kan, itu konten yang menarik. Kita ciptain lagu sekaligus kita juga bisa menjangkau banyak jiwa gitu kan. Ya kasih orang manfaat lah gitu kan, kasih keteguhan, ketenangan. Terus aku coba deh bantuin aku ngedit gitu kan. Aku bisa coba ngedit video, aku nggak bisa tuh yang ngedit yang namanya intro, outro, aku nggak tahu gitu. Nah terus aku belajar tiba-tiba ya bisa-bisa aja gitu loh. Jadi menurut aku kayak setelah aku pikir-pikir ya kayak kalau dulu aku kayak nggak coba jadi YouTuber, mungkin sekarang aku nggak bisa nolong om aku gitu ya. Nah, menurut aku sih kayaknya emang Tuhan tuh kayak udah merencanakan gitu ya. Misalnya aku Glenn harus jadi YouTuber, harus belajar ini sehingga nanti bisa nolong gitu kan, nolong omnya ngedit gitu kan. Ya aku rasa sih ya gitu aja sih kalau yang mau aku sharing ya, mungkin Tuhan tuh kayak udah kasih jalan lah ke setiap orang gitu kan supaya orang juga bisa bermanfaat gitu ya bagi banyak orang. Iya. Ya, Nah, apalagi konten yang kamu itu ini menceritakan tentang Tuhan gitu, kasihnya Tuhan seperti ya, itu. banget. Bisa jadi media baru mungkin, media yang lain untuk menjangkau jiwa seperti itu. Ya semangat Gren, lakuin yang terbaik buat Tuhan ya. Oke, semangat. Pamungkas, Bang Handi. Bambang. Ya. Gimana Ko Handi? Ada yang mau di-sharingin nggak? Kalau aku sih mungkin lebih dapat teguran ya. Tegurannya. Sebentar. Nyalain dulu videonya, bisa nggak? Boleh nggak? Oke, sebentar. Kangen ya? Iya, apalagi. Kita tuh nggak ketemu 7 hari, Ko Handi. Lu mesti bayangin. Enggak lah. Apaan dah? Oke. Bagus ya? Ya, monggo. Kalau aku sih mungkin dapat teguran dari sharing kemarin ya. Jadi aku orangnya sebenarnya tuh nggak suka konflik sama orang lain gitu. Sebisa mungkin aku menghindari masalah gitu, karena aku itu nggak suka terlibat masalah. Tapi kan sebenarnya masalah itu cara Tuhan buat tunjukin kuasanya gitu kan sebenarnya. Nah aku sebenarnya juga sering nanyain gitu, Tuhan gimana sih? Tunjukin dong gitu, kalau cerita-cerita dari orang lain tuh banyak banget kayaknya mujizat yang terjadi kan gitu. Sementara di hidup aku sendiri tuh kayak aku tuh nggak pernah ngerasain gitu mujizat Tuhan apa, sebenarnya banyak sih ya. Ya cuman dari masalah itu sih karena aku sering menghindari masalah gitu, sering menghindari konflik gitu. Aku jadi nggak bisa ngelihat kekuatan Tuhan di hidup aku gitu. Nah aku tuh tertegur di sharing yang ini tuh. Jadi sebenarnya masalah yang aku terima itu harusnya aku hadapin biar aku tahu gitu kekuatan Tuhan di hidup aku tuh kayak gimana gitu sih. Terus aku ditegur gitu biar aku bisa menghadapi setiap masalah, setiap konflik gitu, biar juga bisa sharing juga gitu tentang kuasanya Tuhan di hidup aku kayak gimana gitu. Terus sih aku tegurnya kayak gitu biar aku nggak menghindari masalah atau konflik lagi gitu. Itu sih kalau aku tertegur seperti itu. Oke. Berarti ini ya, jadi kayak diingatin lagi gitu. Jangan menghindar dari masalah, tapi kayak yang tadi, kayak Raja Wali berani menghadapi masalah. Kenapa? Karena Tuhan pasti tolong kita. Amin. Thank you Pak Handi untuk sharingnya. Thank you juga teman-teman atas sharing-sharingnya. Sangat memberkati, sangat mengingatkan kita semua untuk lebih percaya lagi. Enggak, bukan lebih percaya. Kita semakin tahu gitu, semakin sadar. Kita tuh punya Bapak yang paling keren di dunia ini. Punya sahabat terbaik, punya Tuhan yang paling hebat lah pokoknya. Apa yang nggak mungkin jadi mungkin, apa yang awalnya nggak bisa jadi bisa, apa yang awalnya cuma mimpi jadi kenyataan. Semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan lah pastinya. Oke, thank you. Lanjut Kak Desi, silakan untuk penyembahan. Ada yang mau doain nggak teman-teman? Oke.
Apa nih? Siapa yang mau didoain? Aku. Oke, Gran. Aku minta tolong doa buat Mama, soalnya supaya Mama pemulihannya cepat gitu kan, mujizat Tuhan turun atas Mama, matanya gitu kan, sama penyakit autoimunnya ya semoga disembuhi sama Tuhan. Terus aku juga minta doa khusus tentang YouTube channelnya Om aku supaya makin berkembang terus. Kontennya semakin bagus, semakin memberikan manfaat, semakin memberikan edukasi, semakin memberi keteguhan, dan ya dapat menjangkau jiwa-jiwa lah gitu ya, supaya mereka mungkin tertarik dari lagu gitu kan, sehingga bisa mempelajari Kristen mungkin gitu kan. Jadi itu aja sih, Ci, yang mau aku minta doa. Oke, sip. Ada lagi? Udah, itu aja. Sambil sharing ke lagunya ya. Aku Kak Desi. Ya. Aku lusa. Apa, Jos? Aku lusa presentasi ke atasan aku tentang proyek aku. Jadi biar Tuhan tolong lah. Biar Tuhan tolong ininya. Semuanya biar bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Siapa lagi yang mau didoain? Ko Andi ada yang mau doain, Ko Andi? Sony ya, Son. Sony rencananya ya, Son. Ya, rencana untuk tahun inilah biar lancar gitu. Oke. Ko Andi, ada yang mau didoain, Ko Andi? Belum. Oke. Len, gimana, Len? Belum. Hah? Oke. Nanti masih ada lagi nggak nih? Nanti doanya seperti biasa aku share ya, aku bagi-bagi ya. Atau bisa pas waktu lagi doa, mungkin bisa langsung ditunjuk. Pas lagi doa aja, ntar aku tunjuk ya. Oke, karena udah nggak ada lagi, yuk seperti biasa kita mau siapin hati kita untuk Tuhan. Apapun yang terjadi ke depannya, kunci utamanya adalah kita harus lebih dekat sama Tuhan. Kita harus lebih peka lagi untuk dengar suara Tuhan. Nanti teman-teman bisa di-mute dulu seperti biasa, tapi pada saat nanti kita penyembahan, kita buka lagi mute-nya, kita mengeluarkan suara kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan Dia baik dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu.
dalam hidupku. Katakan dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sembah Dia. Terima kasih Yesus. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami Haleluya. mengangkat padamu Bapa. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya, Oh, yang haleluya. dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima Haleluya. Kasih Bapa yang kudus. Haleluya. Perbuatan Roh Tuhan Yesus. Oh, yang dahsyat, yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Dalam pujian Memujimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, raya, 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 raya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sahabat terbaik kami itu. Terima kasih Yesus yang paling Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Bapak. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih bisa Tuhan mengadakan cell group ya Bapak. Mungkin masih melalui Zoom Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami berkumpul, kami bersatu hati Tuhan, Engkau hadir Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sampai hari ini Tuhan kami masih punya kesehatan, kami masih
bisa berkumpul dengan keluarga kami Tuhan. Itu merupakan satu anugerah yang luar biasa ya Bapa, yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah lindungi kami, keluar masuk kami juga Tuhan telah jagai. Tuhan masih berikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa syafaat kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang kuduskan, sucikan kami, berikan kami kesatuan hati ya Bapa dalam kami menaikkan setiap doa kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Bapa, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Pada teman-teman juga semua dukung dalam doa supaya bangsa dan negara kita juga boleh tetap maju, boleh tetap teguh. Untuk para pemimpinnya juga Tuhan terus boleh berikan mereka hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ya Bapa. Bangsa dan negara kami Yesus, kiranya bangsa dan negara kami Tuhan berada dalam naungan kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami jauh dari segala hal yang jahat Bapa, segala darah Kami dari segala yang jahat, segala yang baik Tuhan. Bukanlah Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Berikanlah kepada negara Biarlah kami campur ini tangan Tuhan Yesus Kristus dalam segala pekerjaan, Tuhan, angkatlah virus ini dari pemerintahan kami Tuhan, dan juga masyarakat yang bisa di sini. pemerintahannya Tuhan, supaya bangsa dan negara kami ini Yesus Berikan hikmat jalan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Saya Tuhan memberikan Di Pak Jokowi berkata juga Maruf Amin dan juga para menterinya dan juga para pemerintah daerah Tuhan, Kau berkati rancangan yang luar biasa biarlah yang campur memajukan tangan-Mu bangsa kami turun Tuhan. atas mereka Walaupun Tuhan supaya saat ini bangsa Tuhan dan negara pandemi kami saat ini sedang sejahtera, melanda ya Bapak. karena kesejahteraan Tapi negara kami kami, yakin dan percaya Tuhan Yesus melalui pandemi ini Tuhan ada satu kuasa Allah, ada satu kemenangan yang Tuhan berikan untuk bangsa dan negara kami kami. juga berdoa Kami untuk percaya pandemi juga ini Tuhan Tuhan Yesus berkati untuk kota-kota jumlah yang kami barunya diami, makin kota-kota yang kami sedikit tempati juga Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati Tuhan, Kau yang berikan keamanan, kenyamanan Tuhan bagi setiap kami yang mendiaminya Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan yang telah curahkan ya Tuhan Yesus untuk kota kami Bogor, Tanggerang, Tuhan Bandung, Purwokerto Tuhan Yesus, dimanapun tempat kami berada Bapak. Tuhan yang berikan kami kenyamanan Tuhan Yesus selamat juga Tuhan Yesus. Setiap pemerintahannya juga Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang campur tangan dalam segala hal Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Bapa Engkau Allah yang tidak pernah tidur, Engkau yang akan terus Tuhan memberikan Tuhan kenyamanan, kedamaian untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nanti Sony berdoa untuk Tante Mimi dan setiap para pemimpin kita juga, setiap penilik wilayah kita juga, supaya Tuhan yang terus berikan mereka kekuatan, Tuhan yang terus berikan mereka kreativitas, kebijaksanaan dalam setiap kepemimpinan mereka juga, Tuhan yang berikan otoritas yang luar biasa atas mereka. Amin. Yes, Bapak kami berdoa untuk Pastor Mimi, Tuhan berkati Yesus dalam segala kegiatannya saat ini Bapak. Berkati segala pelayanan Yesus supaya pelayanan Tante Pastor Mimi juga berjalan dengan baik Bapak. Dan banyak berikan kekuatan Tuhan supaya segala Baik, segunawan. apapun masalah yang dilalui, berkati Tante Mimi juga bisa segala apapun yang mereka butuhkan Bapak, Engkau berkati. Amin. Keluarganya juga Engkau berkati Yesus, dan berkati Bang Saron, biarlah segala pelayanan mereka juga Yesus Kristus Engkau campur tangan Tuhan. Biar mereka tetap kuat Yesus dari segala hal-hal yang mereka hadapi. Dan Engkau sertai Bapa dan berkati pekerjaan dan usaha mereka juga Yesus. Bapa, kami berdoa khusus untuk Kak Elsa, berkati Yesus. Sebentar lagi juga akan menjalani masa-masa persalinan Tuhan, supaya nanti persalinan lancar Yesus dan menjadi kabar gembira buat
keluarga Tante Mimi juga Yesus dalam Amin. Terima kasih Tuhan. Nanti Ko Handi bantu doa untuk Josia supaya pada saat Josia presentasi ke atasannya untuk proyeknya, supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan proyek yang dipresentasikan juga boleh berhasil. Ko Handi nanti bantu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul di sini Tuhan. Kami membawa teman kami Tuhan, Josia Tuhan, sebentar aja kami didikan lain mah asal bisa Tuhan, kiranya Tuhan yang sertai dia selalu ya Tuhan dalam mengerjakan proyeknya Tuhan. Amin. Berikan ya Tuhan ke pintaran ya Tuhan, kebawa dia Tuhan, agar dia bisa menyusun proyek yang lebih baik lagi ya Tuhan. Dan saling percaya juga ya Tuhan. Kau yang berikan ya Tuhan kelancaran kepadanya ya Tuhan, agar dia bisa menunjukkan hasil proyeknya ya Tuhan kepada yang lebih baik lagi ya Tuhan, agar proyek bisa diterima juga ya Tuhan, agar dia juga bisa mendapatkan yang bagus ya Tuhan, yang memuaskan ya Tuhan, agar setiap hasil kerja kerasnya juga ya Tuhan, kayak kerja itu ya Tuhan, menghasilkan yang terbaik ya Tuhan bagi dia ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, dalam setiap masa kuliahnya Tuhan, kayak kerja ya Tuhan, yang bisa belajar terus ya Tuhan, berikan kesehatan terus ya Tuhan, dimanapun dia berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar orang main jarak jauh aja. Aing dikeroyok nih main jarak jauh bangsa penyawan Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau membawa mamanya Gran juga Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang Kau memberikan kesembuhan, kesehatan dari ujung rambut Tuhan hingga ujung kakinya juga Tuhan. Kau yang jamah Tuhan Yesus untuk sistem autoimunnya juga Tuhan Kau yang pulihkan ya Bapa. Untuk matanya juga Kau yang jamah Tuhan Yesus. Berikan mata yang baru Tuhan, berikan penglihatan yang baik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau Allah dokter di atas segala dokter ya Tuhan Yesus. Kesehatan yang sesungguhnya sudah diterima Tuhan oleh mamanya Gran Tuhan Yesus. Mamanya Gran Tuhan boleh terus mengalami pemulihan, kesembuhan Tuhan. Sehingga ke depannya juga mamanya Gran boleh terus sehat Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit Tuhan Yesus di tubuh mamanya Gran Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan Gran beserta keluarganya juga Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang terus jaga keluarga ini Tuhan, Kau yang jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, segala macam virus Tuhan Yesus. Kau juga yang turunkan malaikat-Mu Tuhan, berikan kedamaian Tuhan Yesus untuk keluarga ini juga Tuhan Yesus. Tuhan, begitu juga Bapak kami mau berdoa untuk Omnya Gran juga Tuhan, mungkin Omnya Gran juga punya perencanaan untuk channel YouTube-nya juga Tuhan. Semoga Tuhan dengan media YouTube yang mereka buat juga Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang tertarik Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang diubahkan Tuhan Yesus dan menjadi satu inspirasi yang luar biasa Tuhan bagi setiap mereka yang melihat channelnya Tuhan Yesus. Kau juga yang tambahkan Tuhan kreativitas untuk keluarga ini, untuk Gran juga Tuhan Yesus, talentanya juga Kau yang tambahkan Tuhan, agar apa yang mereka perencanakan ke depannya Tuhan Yesus, itu tetap Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Sony, Bapak Engkau yang maha tahu apa yang menjadi kerinduan anak ini Tuhan, apa yang menjadi keinginan hatinya Tuhan. Bapak, kiranya Tuhan pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya untuk Sony ya Bapak. Apapun yang menjadi perencanaannya ke depan Tuhan, baik itu masa depannya Tuhan Yesus, pekerjaannya, kami percaya Tuhan masa depan Sony cerah di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau sudah memberikan yang terbaik Tuhan, anak-Mu ini tidak akan berkekurangan ya Bapak. Segala sesuatunya Tuhan akan cukupkan ya Bapak. Tuhan, Engkau yang berikan Sony kekuatan Tuhan Yesus, berikan Sony sukacita Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah tidur, Engkau Allah yang kaya, Bapa kami yang kaya Tuhan. Segala sesuatu yang direncanakan Sony juga ke depan Engkau yang buat berhasil Tuhan Yesus. Baik itu perencanaan untuk pernikahannya juga Tuhan, pekerjaannya. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Bapak kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kosaron dan Elsa juga Tuhan Yesus. Tuhan yang juga berkati mereka berdua Tuhan. Di masa pandemi seperti ini juga Tuhan banyak hal-hal yang tidak terduga datang menghampiri mereka. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, kuasa Allah juga terus Tuhan yang menaungi mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan juga Tuhan Yesus, khususnya untuk Elsa juga. Dan bayi dalam kandungannya juga Tuhan yang berkati bayi ini, Engkau jadikan anak yang ilahi Tuhan Yesus.
janin yang kuat, janin yang sehat, sehingga nanti juga Tuhan pada saat Elsa melahirkan juga Tuhan, Elsa boleh dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat Tuhan Yesus. Kami berkati juga Elsa, Tuhan Kosaron juga, Tuhan kami juga teringat untuk keluarga Kosaron yang ada di Jawa juga Tuhan Yesus, yang saat ini juga mereka sedang kondisi kurang sehat, kurang baik Tuhan. Tuhan juga berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, untuk kami memberikan pemulihan dalam keluarganya Tuhan Yesus, penghiburan juga terus Tuhan yang berikan untuk keluarga Kosaron Tuhan. Kami percaya Tuhan ada satu rancangan Allah yang luar biasa untuk keluarga Kosaron Tuhan Yesus. Kau juga yang berkati MD Clean-nya ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau yang berikan customer-customer yang royal, customer-customer yang setia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu datang untuk keluarga ini ya Bapak. Tuhan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami yang berkumpul pada malam hari ini, untuk Sony, untuk Josia, Tuhan untuk Valen, Andi, Gran, Elsa, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah mempertemukan kami, walaupun hanya melalui Zoom Tuhan, kami percaya Tuhan di kemudian hari kami bisa bertemu Tuhan secara real, Tuhan secara nyata Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan hari ini kami bisa melihat Valen Tuhan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, terima dalam kondisi kasih yang sedang Tuhan, kami boleh berkumpul. Kami rindu Tuhan, teman-teman kami yang lainnya juga Tuhan boleh di minggu depan boleh berkumpul bersama kami Tuhan di minggu depan Tuhan Yesus. Tuhan kami juga mau berdoa untuk sel grup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, teman-teman kami juga boleh tergerak hatinya Tuhan untuk sharing satu sama lain. Tempatkan teman-teman kami di wadah positif Tuhan Yesus. Ketika mereka punya masalah Tuhan, ingatkan mereka Tuhan bahwa ada satu komunitas yang luar biasa yang dimana mereka boleh bisa sharing, saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan untuk malam ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang berkati kami sepanjang malam ini, biar kami juga boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi kami memulai aktivitas kami kembali. Pertemukan kami kembali Tuhan di minggu depan, supaya kami juga boleh berbagi cerita yang baru dan saling menguatkan kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. 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 Kita foto dulu, Grand. Ntar dulu. Tunjukkan wajah gantengnya. Tunjukkan pesona. Valen, apa kabar? Walah, akhirnya ketemu. Baik kok. Baik kok. Oke, siap ya posisi. 1, 2, 3. Tunggu, Sony ngapain nih temannya? Bentar. Si Grand gelap banget tuh mukanya, nggak kelihatan. Ganti cahaya. Angle-nya mungkin. Ganti cahaya, ganti muka. Iya. Oke, siap. Bersinar dikit. Oke, 1, 2, 3. Ada kucing di belakang si Sony. Kucing? Iya, lewat. Oh iya, sekali lagi ya. Tunggu. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Oke. Mungkin Kosaron ada mau kata-kata terakhir sebelum menutup? Udah, all good. Jangan lupa kebaktian. Ini kita dilayani oleh Kak Eva. Semuanya tolong dibantu share ya, sama didukung channel Om aku. Yes. Ya, channel penting. Betul, channel penting. Tapi jangan lupa ibadah. Ibadah yang nomor 1. Oke. Menyatukan semua di situ dan sel grup kita. Amin. Oke, good night. Bye-bye. Oke, thank you semua. Bye.